kualitatif dan penelitian tindakan kelas dan riset and development. Baiklah, saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama pada kesempatan ini yang akan membahas mengenai karakteristik penelitian kuantitatif. Baik, penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang berorientasi pada pengukuran data secara objektif dengan menggunakan angka dan analisis statistik. Jadi metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan sains, karena kemampuannya dalam menguji hubungan antar variabel serta mengidentifikasi pada suatu kecenderungan dalam suatu populasi. Dalam penelitian kuantitatif ini berusaha untuk mengontrol variabel-variabel yang terlibat agar dapat memperoleh hasil yang valid dan reliable. Salah satu karakteristik utama penelitian kuantitatif adalah penggunaan metode ilmiah yang sistematis. Jadi penelitian ini diawali dengan perumusan masalah yang jelas, kemudian diikuti oleh pengembangan hipotesis berdasarkan teori yang relevan. Setelah itu penelitian mengumpulkan data menggunakan instrumen standar seperti kuesioner atau tes yang dirancang untuk mengatur variabel tertentu secara akurat. Jadi data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Dan selanjutnya ini penelitian kuantitatif juga menggunakan desain penelitian yang terstruktur dan sistematis. Desain penelitian dalam metode ini dapat berupa eksperimen, survei, atau korelasional, tergantung pada tujuan penelitian. Jadi penelitian eksperimental misalnya melibatkan manipulasi variabel independen untuk melihat pengaruh terhadap variabel dependen. Sementara pendidikan survei bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif dari populasi dalam skala besar. Selanjutnya, materi selanjutnya itu karakteristik penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, atau pendidikan dengan menafsirkan makna dari pengalaman individu atau kelompok. Jadi berbeda dari kuantitatif yang menggunakan data numerik. Jadi penelitian kualitatif itu menggunakan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, atau dokumen yang diperoleh oleh observasi, wawancara, atau studi dokumen. Jadi pendekatan ini sangat berguna dalam memahami konteks dan kompleksitas suatu peristiwa secara lebih mendalam. Selanjutnya penelitian kuantitatif juga ini bersifat interpretatif, di mana penelitian berperan sebagai instrumen utama dalam memahami dan menafsirkan data yang dikumpulkan dan dianalisis secara induktif, yaitu dengan mengidentifikasi penelitian kualitatif tidak hanya bergantung pada data yang dikumpulkan, tetapi juga dipengaruhi oleh perspektif, pengalaman, dan kepekaan peneliti terhadap konteks sosial yang diteliti. Jadi oleh karena itu refleksi dan keterlibatan peneliti menjadi bagian integral dalam penelitian ini. Mungkin sekian dari materi saya alihkan kepada materi kedua. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari komite pertama, yaitu yang ketiga, karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki praktik pembelajaran melalui tindakan nyata dan refleksi berkelanjutan. PTK dilakukan oleh pendidik dalam konteks kelas mereka sendiri dengan tujuan mengidentifikasi masalah, merancang solusi, menerapkan tindakan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap proses pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah, tetapi juga pada pengembangan profesional guru dalam meningkatkan efektivitas pengajaran. Salah satu karakteristik utama PTK adalah sifatnya yang siklis dan berulang.
yang kedua tindakan, yang ketiga observasi dan refleksi. Setelah satu siklus selesai, hasil refleksi digunakan untuk menyusun siklus berikutnya guna memperbaiki atau menyempurnakan tindakan yang telah dilakukan. Siklus ini terus berulang hingga tercapai perbaikan yang optimal dalam proses pembelajaran. Yang keempat, karakteristik penelitian. R&D, penelitian dan pengembangan, research and development atau R&D adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk atau model yang dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. R&D tidak hanya berfokus pada pengumpulan data dan analisis, tetapi juga melibatkan proses pengembangan, uji coba, dan evaluasi terhadap suatu produk sebelum diterapkan secara luas. Dalam dunia pendidikan, metode ini sering digunakan untuk merancang media pembelajaran kurikulum atau strategi pengajaran yang lebih efektif. Mungkin itu materi dari saya kembalikan. Baik, itulah tadi materi kedua kelompok kami. Selanjutnya saya persilakan kepada materi ketiga kepadanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu perbedaan penelitian kualitatif, PTK dan R&D. Pertama, perbedaan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penilaian yang menekankan pada pengukuran objektif dan analisis statistik untuk menjelaskan fenomena. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berbentuk angka dan dianalisis dengan metode statistik untuk menguji hipotesis. Salah satu ciri utama penelitian kuantitatif adalah penggunaan instrumen yang terstruktur, seperti kuesioner atau eksperimen yang hasilnya dapat diukur secara menarik. Dengan demikian, penelitian ini sering digunakan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel dan memberikan hasil yang dapat digeneralisasi untuk populasi yang luas. Perbedaan utama penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif terletak pada pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Penelitian kuantitatif lebih bersifat deduktif, yang berarti penelitian ini dimulai dengan teori atau hipotesis yang sudah ada, kemudian diuji dengan data empiris. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih bersifat induktif, yaitu dimulai dari pengumpulan data lapangan untuk membangun teori atau pemahaman baru. Selain itu, penelitian kuantitatif menggunakan metode yang lebih deduktif, sedangkan penelitian kualitatif lebih subjektif karena bergantung pada interpretasi peneliti. Kesimpulannya, penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang berbasis angka dan analisis statistik untuk menguji hipotesis serta menemukan pola atau hubungan antar variabel. Perbedaannya dengan penelitian kualitatif terletak pada sifat deduktif, objektivitas, serta metode yang bersifat kuantitatif. Meskipun memiliki kelebihan dalam hal kuantitas dan generalisasi, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam kompleksitas sosial dan budaya yang mendalam. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan fenomena yang diuji. Selanjutnya, perbedaan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan angka dan statistik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada data deskriptif yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis data. Salah satu perbedaan utama antara penelitian kualitatif dan kuantitatif terletak pada pendekatan dalam mengembangkan teori dan analisis data. Penelitian kualitatif bersifat induktif, yang berarti penelitian ini dimulai dari pengumpulan data di lapangan tanpa hipotesis dan tanpa sebelumnya. Dari data yang dikembangkan, metode ini kemudian mengembangkan pola. Sementara itu, penelitian kuantitatif. Baik, itulah tadi materi ketiga. Selanjutnya saya beralih ke materi keempat kepadanya. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan Pak tulisan. Saya membahas tentang perbedaan penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian tindakan kelas adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh pendidik atau praktisi pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Berbeda dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan teori atau memahami fenomena secara mendalam. PTK lebih berorientasi pada pemecahan masalah nyata
berfokus pada perbaikan praktik pembelajaran yang berkelanjutan. Poin yang keempat yaitu perbedaan penelitian Research and Development atau R&D. Penelitian ini atau penelitian yang dikembangkan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan atau meningkatkan suatu produk, baik berupa barang, sistem maupun metode. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menguji hipotesis atau penelitian kualitatif yang bereksplorasi makna pengalaman. R&D lebih fokus pada pengembangan inovasi yang dapat diterapkan secara praktis dalam dunia pendidikan. Penelitian ini sering digunakan untuk mengembangkan kurikulum, media pembelajaran, atau metode pengajaran yang lebih efektif. Mungkin itu dari saya akan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang kita sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada materi kelima. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya membawakan materi mengenai jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Teknik yang digunakan dalam penelitian fenomenologi meliputi wawancara mendalam dan analisis deskriptif terhadap pengalaman peserta penelitian. Yang kedua, penelitian etnografi. Penelitian etnografi fokus pada studi budaya dan kehidupan sosial suatu kelompok atau komunitas. Metode utama dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Yang ketiga, penelitian studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap satu individu, kelompok, atau situasi tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kasus secara holistik dalam konteks tertentu. Misalnya penelitian tentang efektivitas metode pembelajaran berbasis teknologi di satu sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Yang keempat, penelitian grounded theory. Grounded theory bertujuan untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan. Teknik analisis data dalam grounded theory melibatkan coding dan kategorisasi data untuk menemukan pola-pola tematik. Dan yang terakhir, penelitian naratif. Penelitian naratif berfokus pada cerita atau pengalaman individu untuk memahami bagaimana seseorang membangun makna dari kehidupan mereka. Dalam konteks pendidikan Islam, metode-metode ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi berbagai aspek, seperti pengalaman guru dalam mengajar, budaya belajar di pesantren, atau efektivitas metode pembelajaran tertentu dalam membentuk karakter siswa. Itu materi dari saya. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi materi yang disampaikan oleh materi kelima. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri terakhir. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjut materi yang telah dibawakan oleh materi kelima, yaitu jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama itu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis dan objektif menggunakan data numerik. Yang kedua itu penelitian korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa melakukan intervensi. Yang ketiga itu penelitian eksperimental, bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel dengan memberikan perilaku tertentu pada kelompok eksperimen dan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Contohnya dalam pendidikan Islam adalah penelitian yang menguji efektivitas metode pembelajaran berbasis teknologi dibandingkan dengan metode konvensional. Yang keempat itu penelitian kuasi eksperimental, mirip dengan penelitian eksperimental tetapi tidak menggunakan pembagian kelompok secara acak atau random. Yang kelima, penelitian ekspositor, bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat berdasarkan data yang sudah ada tanpa memberikan perlakuan langsung kepada
saja di bagian jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang tadi itu penelitian fenomenologi, yang dimana penelitian fenomenologi ini meliputi wawancara mendalam dan analisis deskriptif terhadap pengalaman peserta penelitian. Jadi pertanyaan saya, bagaimana proses analisis yang dilakukan atau bagaimana analisis yang dilakukan dalam penelitian fenomenologi yang dimaksud tadi? Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Nah, tadi pemateri sudah menjelaskan dari beberapa poin jenis kuantitatif yang terdiri dari penelitian deskriptif. Nah, contoh dari penelitian deskriptif tadi ini dalam pendidikan Islam adalah penelitian yang mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap ajaran Islam melalui survei. Nah, dalam penelitian pendidikan Islam ini bagaimana memastikan bahwa survei ini benar-benar mengukur pemahaman siswa. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini ada tadi penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, yang dimana sama-sama memiliki perbedaan. Yang ingin saya tanyakan itu apa saja faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode penelitian kuantitatif atau kualitatif untuk skripsi dalam bidang PAI, khususnya dalam bidang PAI. Oke, terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hidayat. Itu bagaimana proses analisis deskriptif dilakukan dalam penelitian fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi, analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara mendalam. Proses ini melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama, peneliti menunda asumsi dan prasangka pribadi tentang fenomena yang diteliti. Tujuannya adalah memahami pengalaman partisipan secara murni tanpa interpretasi subjektif yang berlebihan. Yang kedua, pengumpulan data biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara sering bersifat semi-struktur atau tidak terstruktur untuk mengeksplorasi pengalaman partisipan secara mendalam. Yang ketiga, transkripsi dan pemaknaan data. Hasil wawancara direkam, ditranskripsi dan dibaca berulang kali untuk memahami pola dan makna pengalaman partisipan. Yang keempat, identifikasi makna esensial. Peneliti mengidentifikasi bagian-bagian penting dari data yang mengandung makna utama terkait fenomena yang diteliti. Yang kelima, coding dan kategorisasi tema. Makna esensial yang ditemukan dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang menggambarkan pengalaman partisipan. Yang keenam, deskripsi struktural dan tekstual. Nah, deskripsi tekstual menggambarkan apa yang dialami partisipan, sedangkan deskripsi struktural menggambarkan bagaimana pengalaman itu terjadi. Kombinasi keduanya menghasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena yang diteliti. Yang ketujuh, penyusunan deskripsi esensial fenomena. Peneliti menyusun kesimpulan. Baik, itu tadi jawaban dari materi. Selanjutnya saya alihkan kepada saudari penanya. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya rasa jawaban yang telah diberikan itu memang menjawab pertanyaan saya tadi. Saya kembalikan ke moderator. Bisa kabar meskipun bagaimana? Pertanyaan dari saudari Ida selaku bendahara umum PSKI yang dijawab oleh saudari Nurida. Kepadanya saya persilahkan. Kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Linda, yaitu dalam penelitian pendidikan Islam bagaimana memastikan bahwa survei benar-benar mengukur faktor siswa. Jadi dalam penelitian pendidikan Islam dilakukan dengan beberapa cara, yaitu definisi operasional. Memastikan definisi operasional dari konsep yang diukur jelas dan spesifik. Misalnya, jika ingin mengukur pemahaman siswa
Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudara Syariah selaku anggota kajian dan keislaman MPSI yang akan dijawab oleh saudari Syahrani Agus. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Syariah. Di mana itu pertanyaannya, apa saja faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode penelitian kuantitatif atau kualitatif untuk diskusi dalam bidang pendidikan agama Islam. Kemudian metode penelitian untuk skripsi pendidikan agama Islam harus disesuaikan dengan tujuan, jenis data, jumlah responden, kemampuan analisis serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Jika ingin mengukur sesuatu secara statistik, kuantitatif lebih cocok. Sedangkan jika ingin memahami pengalaman dan makna yang lebih dalam, kuantitatif lebih cepat. Kuantitatif lebih cepat dalam mengelola data, sementara kualitatif membutuhkan waktu lebih lama tetapi memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Jika mendapatkan hasil yang lebih lengkap, metode campuran Baik, itu tadi jawaban dari saudari Syahrani. Selanjutnya saya berikan kepada saudari penanya. Jawaban dari Syahrani itu bisa dipahami. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh saudari Syahrani, yang dimana ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, misalnya dalam skripsi itu harus memilih jenis tujuan data yang lebih baik. Oke.